Baik, kita saat ini akan membahas tentang metode penelitian, kaitannya tentang pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita gunakan dalam menyusun metode penelitian. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu terkait tentang proses penelitian. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, bahwa ada dua fungsi utama dalam proses penelitian. Yang pertama, bahwa fungsi utama dalam penelitian itu ada yang bersifat pure research atau basic research dan juga applied research. Pure research atau basic research biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu penelitian yang berfungsi untuk membangun teori, kerangka, konsep, model, dan lain sebagainya. Atau basic research itu hasil penelitiannya bisa digunakan oleh penelitian lain sebagai penelitian lanjutan. Jadi basic research atau pure research terkait dengan hal-hal yang sifatnya teoritis, membangun model, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan applied research atau penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini biasanya dikaitkan dengan kita meneliti itu karena ada suatu masalah. Jadi hasil penelitiannya bisa diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah, memberikan alternatif solusi untuk masalah tertentu, dan lain sebagainya. Dari dua hal ini ada yang namanya information needs atau kebutuhan informasi yang dibutuhkan dari fungsi inti tersebut. Nah, information needs ini nantinya juga bisa dikatakan sebagai metode dalam penelitian. Misalnya, kalau kita lihat di sini ada yang disebut penelitian yang bersifat exploratory, deskriptif, explanatory, dan kausal. 4 metode ini digunakan banyak dan lazim digunakan untuk penelitian yang bersifat pure research atau basic research. Kalau exploratory itu penelitian yang jika data masih sedikit tentang fenomena yang ingin kita kaji, maka kita mengeksplor. Penelitian kita tujuannya mengeksplor hal yang masih sedikit diketahui itu sehingga bisa makin banyak dan makin detail hal yang bisa diketahui oleh kita gitu ya. Jadi penelitian yang berdasarkan sesuatu hal yang masih sedikit diteliti atau sedikit informasinya. Nah, itu sifatnya mengeksplorasi, mengeksplorasi, penelitian yang bersifat eksploratif gitu. Berikutnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu menggambarkan fenomena yang ingin kita kaji. Jadi kalau penelitian deskriptif ini mengacu pada apa gitu, what, tentang apa yang ada, yang fenomena yang ingin kita kaji itu apa gitu. Jadi menjawab pertanyaan what questions biasanya kalau deskriptif. Dan biasanya juga tidak hanya what ya, tapi who, siapa gitu ya, what and who gitu ya, itu yang sifatnya deskriptif. Kemudian ada juga penelitian yang sifatnya explanatory, menjelaskan fenomena yang ada, menjelaskan suatu kajian, suatu topik, suatu variabel, suatu konsep. Nah, itu penelitian yang sifatnya explanatory. Jadi kalau penelitian deskriptif tadi mengacu atau berdasar pada who and what, pada penelitian explanatory ini mengacu pada hal tentang bagaimana dan mengapa, begitu ya. Jadi menjelaskan sesuatu hal, gitu ya. Kemudian ada yang penelitian yang bersifat kausal. Nah, penelitian kausal ini adalah penelitian terkait sebab akibat. Apa mengakibatkan apa, penyebabnya sesuatu hal itu disebabkan oleh apa, begitu ya. Kemudian akibatnya bagaimana? Nah, itu kausal, gitu ya. Relasi kausal. Kemudian kalau kita lihat di dalam tabel ada lagi penelitian yang bersifat komparatif atau kita membandingkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, gitu ya. Pada penelitian ini biasanya penelitian dilakukan pada dua kelompok yang berbeda, gitu ya.
Kemudian ada juga penelitian yang bersifat evaluatif atau mengevaluasi hasil dari misalnya perencanaan pariwisata, hasil dari kebijakan, hasil dari pengembangan strategi, dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada penelitian yang bersifat prediktif, memprediksi, meramalkan gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada pengembangan infrastruktur, lalu bagaimana pengaruhnya kepada kegiatan wisata gitu ya, sifatnya prediktif. Atau misalnya dengan kondisi masyarakat seperti ini yang akan datang, seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut tentang pengembangan pariwisata misalnya. Kita bisa melakukan penelitian yang sifatnya prediktif. Lalu ada penelitian dengan sifat-sifat informasi tersebut bisa kita lakukan dengan metodologi yang berbeda. Kita bisa melakukan secara kualitatif, kuantitatif, atau metodologi yang bersifat campuran. Pada pertemuan kita yang sekarang ini, kita akan membahas sebenarnya pendekatan penelitian itu bagaimana sih, kenapa ada penelitian kualitatif, kenapa ada penelitian kuantitatif, dan kenapa ada penelitian campuran atau mixed method. Tapi mungkin sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa perbedaan penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, kita akan lihat dulu tentang proses cara berpikir dalam penelitian. Seperti kita ketahui, kita kenal ada dua cara berpikir dalam penelitian ya. Ada yang disebut induktif dan ada yang disebut deduktif gitu ya. Induktif itu adalah kalau kita misalnya bersumber dari realitas empiris yang kita temukan di lapangan, kemudian kita nantinya menginterpretasikan dan menarik kesimpulan begitu ya. Nah, hal-hal empiris yang ada di lapangan atau kenyataan empiris itu kita bisa ambil nanti datanya melalui berbagai hal nih. Bisa kita ambil datanya melalui wawancara, proses diskusi, data sekunder, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ingin tahu ya, hal tersebut itu sebenarnya maknanya apa, lalu kita interpretasikan, dan setelah kita interpretasikan, kita tarik kesimpulan. Kita bisa menjelaskan tentang satu hal, fenomena yang menjadi topik yang kita kaji. Nah, kemudian kesimpulan itu bisa berupa reinterpretasi, bisa berupa rekonstruksi dari apa yang terjadi secara empiris di lapangan. Kita bisa menjelaskan, eksplanasi, bahkan bisa membuat konstruksi teori. Kalau kita misalnya itu tadi cara berpikir induktif ya. Ada lagi cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif itu sebaliknya. Kita paham dulu tentang teori, kita paham dulu tentang konstruksi teori yang ada. Lalu dari situ kita kembangkan hipotesis. Dan hipotesis itu kita ujikan ke lapangan sehingga kita memiliki pemahaman tentang empirical reality atau kebenaran empiris. Nah, kemudian dari situ kita interpretasikan dan kemudian hasilnya kita simpulkan. Nah, itu artinya kita melakukan penelitian yang bersifat deduktif. Jadi kalau induktif kita berangkatnya dari pemahaman empiris atau realitas empiris, kemudian kita interpretasikan dan menjadi suatu konstruksi teori atau konstruksi sosial gitu ya. Tetapi kalau cara berpikir deduktif itu biasanya kita bersumber dari teori dulu. Teori lalu kita susun hipotesis, baru kita uji di lapangan. Kita analisis dan hasilnya dan kemudian kita akan mengetahui kesimpulannya. Cara berpikir tersebut yang kemudian menjadi dasar dari kita mau menentukan mau pakai metode penelitian apa. Kualitatif atau kuantitatif. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah cara pikir gitu ya, nah ini kita
ke sesuatu hal yang agak berbeda dulu ya. Setelah cara berpikir tadi induktif dan deduktif, untuk nanti akhirnya kita menentukan mau pakai metode kuantitatif atau kualitatif, kita juga bisa melihat dari pemahaman tentang paradigma penelitian. Saya rasa paradigma penelitian sudah pernah dibahas dalam modul sebelumnya. Di sini kita akan mengulas sedikit karena ini terkait lagi dengan nantinya pemilihan metode penelitian yang akan digunakan untuk memperdalam kajian yang kita lakukan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini sebagian orang bilang gambar ini adalah gambar kelinci dan sebagian orang melihat gambar ini adalah gambar seekor bebek. Kalau gambar kelinci tentunya kita akan melihat ya dari ini kepalanya, kemudian ini telinganya dan ini matanya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa gambar ini adalah gambar kelinci. Tapi kalau kita lihat dari sini, kita lihat misalnya yang sebelah sini adalah paruhnya, lalu ini kepala dan mata. Gambar ini berbentuk seperti bebek. Nah, kalau kita lihat ternyata sudut pandang yang berbeda, kita bisa menyimpulkan sesuatu hal yang berbeda. Tapi faktanya adalah gambar ini. Gambar ini bisa dilihat dari dua sisi sudut pandang dan menghasilkan perspektif yang berbeda. Tetapi faktanya, ini adalah satu gambar yang memiliki dua makna. Paradigma penelitian nanti akan kira-kira bisa dianalogikan dengan cara kita menginterpretasikan gambar ini. Artinya begini, kalau kita misalnya memilih metode kualitatif, pendekatan kualitatif, maka rambu-rambunya harus jelas. Kalau dari gambar ini berarti kita harus jelas memposisikan mana yang kepala, mana yang telinga, mana yang paruh, mana yang kepala, mana yang mata. Sudut pandangnya harus jelas. Itulah paradigma penelitian dan itulah nanti yang akan diturunkan menjadi metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Definisi dari paradigma penelitian itu bisa kita kaji dalam berbagai hal. Yang pertama, paradigma itu sendiri berarti a set of belief atau keyakinan. Kalau kita mengacu tadi ya kepada gambar bebek atau gambar kelinci gitu ya. Seseorang yang bilang itu bebek, dia believe itu bebek. Seseorang yang bilang itu kelinci, dia believe atau percaya bahwa itu adalah kelinci. Nah, a set of beliefs ini bagaimana caranya sehingga dia memang benar-benar bisa membuktikan kepada yang lain bahwa beliefnya itu memang bisa dilihat orang yang lain dan bisa dipahami orang yang lain juga. Ada beberapa stance, Thomas Kuhn itu menyatakan ada beberapa hal yang terkandung dalam paradigma. Yang pertama ontologi, lalu epistemologi, aksiologi, metodologi, dan metode. Jadi untuk membentuk paradigma itu ada sekitar 5 hal yang perlu dipahami. Yang pertama dari ontologi atau the nature of reality. Apa sih sebenarnya yang pengen diteliti? Ontologi. Kedua, epistemologi. Epistemologi itu adalah keterkaitan antara peneliti dengan partisipan dan objeknya. Bagaimana cara menelitinya? Pendekatan peneliti untuk meneliti apanya itu bagaimana? Nah, ini kira-kira yang menjadi dasar dari epistemologi. Aksiologi terkait tentang kebermanfaatan dalam penelitian tersebut, maka kaitannya dengan values, ethics, bahkan associated ethical practice, gitu ya. Itu aksiologi. Kalau metodologi itu adalah keseluruhan dari hal yang dilakukan untuk menjalankan suatu penelitian. Jadi semua hal yang terkait penelitian itulah metodologi. Metode itu adalah alatnya. Alat untuk mencari data, alat untuk mengumpulkan materi-materi atau fakta-fakta empiris, alat untuk melakukan interpretasi, analisis, konstruksi maupun rekonstruksi dari temuan yang didapatkan di lapangan. Itu metode. Di slide ini saya menjelaskan beberapa paradigma penelitian dan beberapa metode penelitian yang lazim digunakan. Paradigma penelitian positivis
atau yang bersumber dari sesuatu yang absolut, bahwa keilmuan itu adalah sesuatu yang absolut, biasanya menggunakan teknik atau metode penelitian yang sifatnya kuantitatif. Beberapa paradigma yang menggunakan metode kuantitatif, misalnya ada post-positivis, walaupun post-positivis juga nanti biasanya diperkaya atau ditambahkan lagi dengan metode penelitian kualitatif, termasuk di dalamnya critical realist. Kemudian kalau paradigma yang dianut adalah interpretivis atau konstruktivis, kemudian critical theory gitu ya, itu biasanya menggunakan metode utamanya itu kualitatif. Kebenaran itu dari konstruksi sosial gitu ya. Kemudian kalau yang sifatnya pragmatis gitu ya, biasanya menggunakan mixed method. Jadi paradigma pragmatis itu kan, pragmatism itu kan what works in our research, apa yang bisa digunakan untuk penelitian kita sesuai dengan tujuannya. Nah, itu mixed method. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa sih bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, yang pertama ini saya rangkum dari Jennings 2010 ya. Kita lihat yang pertama dari cara pendekatan cara berpikirnya gitu ya. Kalau kualitatif itu cara berpikirnya induktif, dan kalau kuantitatif itu deduktif. Cara berpikir induktif dan deduktif sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari desain riset, misalnya dari desain penelitiannya, penelitian kualitatif dalam menyusun instrumen biasanya dia berdasar pada pendekatan emik atau insider. Artinya seorang peneliti merupakan bagian dari narasumber gitu ya. Tetapi kalau kuantitatif, seorang peneliti itu berada di luar narasumber atau respondennya. Jadi sifatnya etik gitu ya, atau outsider. Ketika mendesain penelitian biasanya kalau kualitatif itu lebih unstructured, dia juga spesifik terhadap studi atau kajian yang dibahas. Sedangkan kalau yang sifatnya kuantitatif lebih bersifat terstruktur, sistematis, dan bisa direplikasi. Fokus dalam penelitian kualitatif berupa tema atau konsep kunci, key concept. Sedangkan fokus dalam kuantitatif variabel adalah variabel dan keterkaitan antar variabel. Kemudian data dalam penelitian kualitatif berupa data yang bersifat tekstual. Kata, gambar, gitu ya, itu juga bisa termasuk dalam penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif, data bersifat numerik atau angka. Selanjutnya, ketika menginterpretasi data kualitatif bentuknya adalah tema atau motif. Jadi analisis itu menghasilkan tema atau motif atau pattern atau pola begitu ya. Sedangkan kalau kuantitatif, data yang dianalisis itu biasanya dilakukan dalam bentuk analisis statistik. Nah, karena tadi ada perbedaan jenis data ya, kalau di kualitatif datanya sifatnya tekstual, kemudian kalau di kuantitatif numerik, maka hasilnya juga akan berbeda. Hasil di kualitatif biasanya sifatnya naratif, narasi gitu ya, atau performatif. Sedangkan kalau di kuantitatif, findings atau hasil yang didapatkan biasanya berbentuk data statistik yang bisa kita lihat dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit perbedaan ya antara kualitatif data dan kuantitatif data, atau pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif dalam menyusun metode penelitian. Untuk lebih jelasnya kita akan ada sesi khusus, ada bagian khusus terkait kajian lebih mendalam tentang bagaimana mendesain riset secara kualitatif dan bagaimana mendesain riset secara kuantitatif di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.